Sahabat sekalian yang Allah muliakan, di dalam surat Ad-Duha ini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ketujuhnya, wa wajadaka dhallan fahada. Kami dapati engkau wahai Muhammad dhalla fahada, lalu kami berikan petunjuk kepadamu. Dan kita ketahui baiknya orang salah mengartikan tentang dhalla, ya ini mereka banyak mengartikan tentang sesat. Bahwasanya Rasulullah dulu tersesat, kemudian Allah berikan petunjuk dia. Bahwa ini sangat bertentangan dengan beberapa ahli tafsir menyimpulkan di dalam kitab tafsir mereka. Contohnya Imam Ad-Dhahhak menjelaskan wajadaka dhalla ay lam takun ma'rifatul Quran. Bahwasanya Rasulullah memang sebelumnya tidak mengetahui tentang Al-Qur'anul Karim, wala tadri syara'i', dan tidak mengetahui tentang sesuatu syariat yang nanti akan muncul di dalam Islam ini. Fahadakallahu ilaiha, maka Allah memberikan petunjuk, memberikan tuntunan untuk itu semuanya. Hada huwa shahih, dan ini yang benar. Bukan berarti bahwasanya dhalla di situ keluar daripada hal-hal yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ini seperti ibadah ghairillah, beribadah selain kepada Allah, tentunya tidak Rasulullah. Bagaimana dia dipelihara dari kecilnya? Au irtikabul munkarat wal ma'asi, atau perbuatan-perbuatan maksiat dan kemungkaran yang lain yang Rasulullah lakukan. Tidak, karena Rasulullah bahkan dicuci 2 kali hatinya ini, ya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fatratil wal istiqamah mundu tufulatihi was-sigharih. Jadi Rasulullah itu terjaga dari waktu kecilnya ini, ya, lam yashrabul hamra, tidak meminum khamar, walam ya'budu sanaman, ya, tidak beribadah atau menyembah daripada patung-patung berhala, ya. Karena memang terjaga, ya. Akan tetapi yang dimaksud ayat ini adalah ada ma'rifatus syariati wad din. Rasulullah memang belum masuk ke sana, belum mengetahui tentang syariat-syariat Islam yang nanti akan diajari oleh Allah melalui Al-Quran ini. Ya, dan ini juga digambarkan dari firman Allah di tempat yang lainnya. Wa kadzalika wahayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura. Dan inilah sesuatu yang kami wahyukan kepadamu, kepada Rasulullah, berbentuk ruh. Ruh ini adalah namanya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran namanya juga bisa ruh. Ini menjadikan hal penting bahwasanya Al-Quran sebagai ruh daripada jasad-jasad yang lemah ini. Ketika kita tanpa Al-Quran, maka bagaimana jasad bisa berdiri bergerak tanpa adanya ruh? Tentu akan kosong. Maka Al-Quran menjadi ruh bagi kaum muslimin, bagi kaum mukminin. Dan ruh ini min amrina, dari Allah Subhanahu wa taala, telah tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nura. Yang tadinya sebelumnya kau tidak mengetahui tentang perihal kitab, tentang perihal keimanan, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mendatangkan nura, ja'alnahu nura, jadi cahaya Al-Quran melalui dinul Islam, yahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang akan memberikan petunjuk kepada setiap orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya. Maka dari itu Al-Quran sebagai ruh, Al-Quran sebagai ilmu pengetahuan, bukan sesat di sini. Rasulullah sebelumnya sesat kemudian keluar daripada apa ketentuan Allah, tetapi Rasulullah di dalam kebingungan karena belum bisa menunjukkan mana yang hak dengan mana yang, belum bisa membedakan mana hak dengan yang batil. Kata juga kita sebutkan di dalam ayat yang lain, kata dolal, seperti halnya anak-anak Nabi Yakub alaihissalam mengatakan inna abana lafi dalalim mubin, bahwasanya bapak kami ini lagi atau sedang berada di dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya Nabi Yakub bukan tersesat. Mereka menganggap bapaknya ini Nabi Yakub tidak adil, tidak bisa adil, dan tidak memiliki ilmu tentang keadilan di antara membesarkan anak-anaknya. Maka lebih condong kepada Nabi Yusuf alaihissalam, karena memang bapaknya ini mengetahui tentang mimpi yang dialami Nabi Yusuf, dan ada sesuatu yang besar yang nanti akan diwahyukan, yang nanti akan diwariskan, yang nanti akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya ini, yakni Yusuf menjadi seorang nabi. Allahu a'lam bishawab.